warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekusuk Ahmad Yani, Bapak Ibu Guru peserta KKG Kusuk Ahmad Yani. Sebelumnya yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Gugus Ahmad Yani, yang keempat sambutan Ketua KKG, yang kelima acara inti yaitu nanti yang akan diisi dengan diseminasi budaya positif oleh Ibu Arin, yang keenam lain-lain, yang ketujuh penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Gugus 4 Ahmad Yani yang akan disampaikan oleh Bapak Topo SPDSD. Kepada Bapak Topo SPDSD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Topo SPDSD. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KKG Gugus Ahmad Yani. Kepada Ibu Arin Herlinianti SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arin Herlinianti SPD yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang keempat yaitu acara inti, di mana acara ini nanti akan diisi oleh Ibu Arin Herlinianti sebagai pemateri, di mana materi yang akan disampaikan yaitu tentang budaya positif. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kali ini itu tentang diseminasi budaya positif, tentang budaya positif pada Bapak Ibu semuanya. Nah, saya ini tujuannya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Fasilitator saya itu Bapak Sunar SPD, terus pengajar praktik saya itu Ibu Dewi Astuti Suwarno. Kalau paham, lanjutnya itu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu budaya positif. Terus budaya positif itu banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Saya cuma mengambil berapa itu? 6 itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, terus restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Itu apa yo kira-kira itu saya cuma nyuplik dikit-dikit ya Bapak Ibu, tidak begitu dalam, jadi cuma saya menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, tujuan dari budaya positif
itu adalah untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi kalau di sekolah itu kita harusnya itu membuat suatu budaya atau kebiasaan positif kepada murid-murid kita. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira hukuman bisa mendisiplinkan anak, betul? Tidak, nggih. Hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nggih, mboten? Misale neng nggak mengerjakan PR, kalau ngresi WC, nah itu mendisiplinkan anak, mboten? Tidak, itu namanya termasuk hukuman, nggih. Nanti hukuman itu nanti lama-kelamaan pasti akan dikenang oleh anak. Dikenang oleh anak gimana? Aku loh, gara-gara PR itu dikon Bu Arin membersihkan WC. Padahal aku gara-gara PR, mboten. Padahal nanti sampai dewasa pun kalau Bu Arin ini guru sing aku gara-gara PR kon membersihkan WC, ngoten iku. Jadi hukuman itu tidak diperkenankan oleh anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita saged itu setuju apa tidak? Setuju? Ya. Kalau diberi hadiah itu kalau Mbak Bu Nur Hayati tidak. Lanjutnya, hukuman membuat anak jerah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Tidak ya, nanti besok lagi pasti orang gara PR. Allah, aku paling kon resi WC aku tetap orang gara PR apa seperti itu. Jadi hukuman itu tidak membuat jerah dan pasti melakukan kesalahan lagi. Selanjutnya, makna disiplin itu adalah, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu bukan aturan, kalau kita taunya disiplin itu aturan ya. Padahal disiplin itu adalah proses belajar untuk anak. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin ini biar anak lebih patuh. Padahal disiplin itu proses belajar, bukan membuat anak patuh terhadap aturan mutlak, tidak. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu membuat anak, kamu itu harus disiplin. Biasanya itu tujuannya jangan melakukan itu, seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Padahal disiplin itu tujuannya untuk anak itu belajar sepertinya. Selanjutnya, ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi kalau mau berperilaku. Anak itu mau berbuat kesalahan pasti ada motivasinya. Motivasinya apa? Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, yang orang dihukum biasanya itu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu biasanya motivasi eksternal. Ada motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan. Aku ingin itu hadiah, aku akan melakukan seperti ini. Itu motivasi eksternal. Ada motivasi internal. Itu motivasi internal itu yang berada dalam diri si anak itu. Aku biar tidak melakukan ini bagaimana ya? Nah, seperti itu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Lanjutnya, apa itu restitusi? Ini ada, kita masuk ke bagian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi apa saya ini, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu saya akan memperlihatkan kasus ini. Kasus. Kenapa anakku semuanya kok tinggal segini? Enggak tahu. Terus kemana? Aku apa? Tinggal segini. Enggak tahu. Terus kemana? Kamu tahu nggak? Sudah terlihat Bapak Ibu? Ini itu sebuah kasus yang mana apa tadi kira-kira anak itu pada saat itu lagi belajar, terus yang namanya Rizky itu melakukan sebuah tindakan yang tidak terpuji. Lah tindakan tidak terpuji dia apa itu? Ndeleke spidolnya temennya. Lah setelah ndeleke spidolnya temennya terus apa? Temennya nangis, yang namanya Faisal itu nangis. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini semua pernah tidak mengalami kasus-kasus yang seperti ini di sekolah kalian? Sering ya, sering sekali. Ini untuk kelas rendah fase A. Fase apa, Bin? Kelas 1, 2, 3. Ya kelas 3 fase B ya. Kelas 3 sama iya ingat. Kelas 3 ini, kelas 3 fase B. Nah, bagaimana solusi kita sebagai seorang guru? Nah, kita lihat. Rizky sudah istirahat? Sudah makan betul? Sudah. Rizky tahu nggak kenapa Ibu Arin panggil ke sini? Tahu, Bu. Tadi Ibu Arin lihat kalau Rizky itu mengambil spidolnya Vanessa. Betul atau tidak? Kalau mengambil spidolnya Ada istilahnya restitusi, proses restitusi. Jujur,
Terus Rizky minta maaf. Terus iya. Ya seperti itu. Jadi yang namanya restitusi itu tidak serta-merta kita langsung menyalahkan si anak, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada prosesnya untuk menggali kira-kira anak ini kenapa kok mencuri spidolnya Faisal. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bukan pas lagi mencuri spidolnya, Rizky itu apa itu Rizky? Kenapa kok kamu mengambil spidolnya Faisal? Itu tidak boleh. Kita ajak anak itu ke tempat yang lebih sepi terlebih dahulu, terus diajak ngobrol. Saat ngajak ngobrol pun orang langsung, Rizky, kamu tadi mengambil spidolnya Faisal. Tidak langsung seperti itu. Kita harus, Rizky, tadi sudah istirahat, sudah makan bekal apa belum? Seperti itu. Kita tanyakan dulu, biar anak lebih stabil dulu. Kira-kira apa toh kok aku sampai dipanggil Bu Guru gitu? Bu Guru tidak mau, Bu Guru tidak cuma bertanya sama Rizky, tadi ngapain saja? Kok ditanya dulu alasannya. Lagi ngapain saja? Tadi belajar Bu sama teman-teman. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Terus mewarnai. Nah, tadi Faisal kenapa kok menangis seperti itu? Tadi menangis karena spidolnya hilang seperti itu. Kita tanyakan dulu biar si anak itu tidak takut, tidak tegang. Setelah itu, loh kenapa kok spidolnya hilang? Kenapa kok spidolnya hilang? Tidak tahu Bu. Awalnya mungkin Rizky belum mau jujur. Kenapa? Gitu seperti itu. Nah, lambat laun Rizky akan jujur. Kenapa Rizky kok nggak membawa spidol? Tadi dijelaskan kenapa kok nggak membawa spidol? Tadi saya lupa menjadwal. Terus terlambat ke sekolah. Karena terlambat sekolah, lupa jadwal, lupa bawa spidol. Padahal disuruh membawa pewarna. Setelah itu ditanya alasannya lagi. Kenapa kok Rizky lupa membawa spidol, tidak menjadwal dan terlambat sekolah? Ditanya lagi. Karena tadi malam bangunnya kemalaman Bu. Oh, bangunnya kemalaman. Berarti betul jadwal karena bangun kemalaman seperti itu. Nah, kita menstabilkan identitas dulu. Kita cari alasan terlebih dahulu. Apa kira-kira alasannya kenapa kok Rizky melakukan kesalahan? Nah, kita lanjutkan. Terus validasi kebutuhan
kebutuhan. Pasti yang namanya anak kalau melakukan kesalahan itu pasti dia itu istilahnya itu memiliki kebutuhan. Istilahnya kita tanya kebutuhannya apa kok dia bisa melakukan kesalahannya. Apa alasanmu Rizky kenapa melakukan kesalahan? Karena saya bangunnya kesiangan Bu, tidak dibangunin orang tua Bu. Kira-kira bisa nggak besok minta dibangunin ibu kamu? Seperti itu. Jadi kita cari kebutuhan apa yang dibutuhkan Rizky itu. Anak itu tidak langsung kita hukum di kamu salah, seperti itu tidak boleh. Jadi harus kita tahu, kita gali alasannya kenapa si Rizky ini tidak jujur itu alasannya kenapa. Nah seperti itu. Terus ini contoh pertanyaan-pertanyaan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu validasi kebutuhan. Ini salah satu contoh-contoh untuk pertanyaan validasi kebutuhan. Terus apa yang penting bagi kamu? Minta tolong orang tua untuk membangunkan lebih awal dan sebagainya. Itu validasi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada 5 kebutuhan dasar. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Pasti ibu bapak guru semuanya pasti anak-anakku itu paling wongnya ngengkel dan terus banyak gerak dan sebagainya, terus diatur orang gelem. Itu contohnya validasi kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Terus dia ada kasih sayang dan rasa diterima. Begini caper guys sama gurunya itu aku pengen diterima sama gurunya, pengen diberi kasih sayang sama gurunya, seperti itu. Jadi setiap permasalahan si anak itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasarnya. Nah, ini penjelasan dari kebutuhan dasar si anak itu apa saja. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, jadi keinginan untuk tetap dekat sama gurunya. Terus seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, gurunya dan sebagainya. Penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Ada anak yang pengen mendominasi, ya betul. Di kelas bapak ibu pasti ada anak yang pengen sekali mendominasi. Jadi itu memiliki kebutuhan dasar dalam pemenuhan pengakuan atas kemampuan. Aku loh pengen jadi ketua kelas, pokoknya aku harus jadi ketua kelas. Nah, itu pengen diakui atas kemampuannya. Terus ada lagi, ada kebebasan. Tadi sudah saya jelaskan. Ada kesenangan. Ada anak yang senang nek kancane nangis, itu pasti ada anak yang senang nek kancane tangisi itu senang. Ada anak yang senang pengennya usil, terus kesenangannya usil itu ada, seperti itu. Jadi dia harus memenuhi kebutuhan dalam hal untuk merasa senang. Terus menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kalau di kelas-kelas Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas betul? Sudah ya, pasti ada kesepakatan kelasnya. Tadi nanti saya jelaskan untuk yang kebelakangnya ya. Lanjutnya, nah anak itu pada saat setelah melakukan ketidakjujuran tadi, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kira-kira dilanggar. Orang langsung, oh kamu tidak jujur, tidak, nggak boleh. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Coba jujur atau saling menghormati dengan teman, nah seperti itu. Jadi kira-kira anak itu biar tahu salahmu ki opo. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan kamu salah kalau gitu, kamu melanggar keyakinan kelas di kelas, nggak boleh. Rizky, kira-kira kamu tadi berbuat seperti itu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seperti itu.
apa ya Bu? Keyakinan kelas coba disebutkan ada apa saja. Ditanya dulu disebutkan keyakinannya ada apa saja. Saling menghormati, minta maaf, saling bertolong menolong dan sebagainya. Nah, keyakinan kelas itu yang jujur Bu, saya melanggar pada keyakinan kelas yang jujur. Oh, berarti kira-kira bagaimana kalau menyelesaikan masalah ini? Itu kita tanyakan lagi selanjutnya. Nah, itu ada kasus tadi ya. Terus ada kasus lagi Ibu. Saya nih, ini untuk yang fase C, yang kelas atas. Nah, ini kasusnya ada di kelas atas. Nah, kelas atas itu ceritanya itu ceritanya Gesta sedang mengerjakan tugas di kelasnya. Kemudian Cinde itu tidak mau mengerjakan tugas. Pengennya gue niru kancane. Nah, pengennya gue niru kancane. Terus nirunya ini pengennya memaksa. Nah, padahal Gesta dia tidak mau. Loh, aku susah loh, aku sekarang kok malah gue tiru seperti itu. Lah Gesta marah, setelah marah dipek bukunya Cinde. Ada tidak kasus seperti itu di sekolah Bapak Ibu? Banyak ya, mirip-mirip seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya seperti tadi, ada dalam menggunakan segitiga distribusi. Saya teriak-teriak, tanpa sadar saya menyobek satu Nah, itu tadi ada kasus yang mana Gesta itu tadi Cinde itu menangis di kelas. Terus Bu Ati saya mendapat laporan dari ketua kelasnya kalau Cinde nangis karena dimarahi sama Gesta. Nah, itu bagaimana cara penyelesaian kasusnya? Menggunakan segitiga restitusi. Yang menanyakan seperti tadi, memvalidasi identitas, menanyakan tentang kebutuhannya apa, terus menanyakan apa kira-kira keyakinan kelas yang dilanggar si Gesta itu. Terus anak itu juga diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira kalau melakukan tindakan seperti itu, apa penyelesaian masalahnya Gesta? Ditanya seperti itu, dijawab, saya harus minta maaf sama Cinde, terus saya juga harus memperbaiki sampulnya Cinde seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu tidak harus
langsung menjudge kamu salah, kamu harus memperbaiki sampulnya tidak, tapi anak diajak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi anak tahu konsekuensinya kalau saya melakukan tindakan, melakukan kesalahan itu konsekuensinya apa? Saya harus menyelesaikan masalah sendiri, seperti itu. Jadi adanya proses restitusi itu mengajarkan anak untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjutnya nggih. Ini ada intervensi 30 detik. Ini mengajarkan kita untuk apa sih kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang kita terapkan kepada anak kita pada saat melakukan kesalahan itu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ditanya seperti itu. Ojo langsung besok kamu harus jangan melakukan seperti ini. Tidak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Misalnya pada saat kemarin Rizky tidak jujur, apa kamu ingin menjadi orang yang tidak jujur? Seperti itu. Terus, apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Seperti itu, yang lebih baik lagi. Terus, apa wajar membuat kesalahan? Wajar tidak kalau membuat kesalahan? Wajar, kita sebagai manusia pasti wajar membuat kesalahan. Tapi kita harus mengarahkan kepada anak didik kita bagaimana cara menyelesaikan kesalahannya. Terus, kapan kamu siap untuk mulai? Misalnya, kalau kamu sudah tidak bersikap jujur, kapan kamu mulai untuk bersikap jujur? Besok Bu, oh ya, hari ini Bu. Oke, saya tunggu. Mulai hari ini, Rizky bersikap jujur ya. Mulai hari ini, Gesta tidak boleh melakukan hal itu lagi ya, seperti itu. Terus peraturan apa yang kamu langgar, peraturan apa yang tidak kamu patuhi, keyakinan kelas apa yang tidak kamu patuhi, seperti itu. Itu intervensi 30 detik kita sebagai seorang pendidik. Kira-kira jangan melakukan, jangan itu tidak boleh. Jangan melakukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu salah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kamu salah itu, terus pertanyaan-pertanyaan yang menyuruh itu tidak. Diarahkan pertanyaan-pertanyaan yang konfrontatif. Nah, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Seorang baru sakit loh. Apakah kita ingin menjadi seorang yang penghukum? Apakah kita ingin menjadi seorang yang membuat orang merasa bersalah? Atau apakah kita menjadi seorang guru yang sebagai teman atau manajer? Tapi paling utama kita itu harus sebagai seorang posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Nah, kalau penghukum itu biasanya ini setelah anak melakukan kesalahan langsung dijudge, langsung diseneni, itu sebagai penghukum. Terus ada sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, tadi ada saya pada saat penyelesaian kasus tadi ada pembuat merasa bersalah. Rizky tadi bersikap bagaimana? Saya tidak jujur Bu. Wah, itu termasuk pembuat orang merasa bersalah. Biar anak itu sadar kalau dia salah. Itu nggak apa-apa, boleh. Kita sebagai guru boleh melakukan hal itu. Terus sebagai teman dengan cara mendekati pada saat kita menyelesaikan masalah itu, kita dekati, kita ajak ngobrol. Itu kita sebagai teman. Terus sebagai manajer itu ada proses restitusinya tadi. Ada 3 proses restitusi. Itu kita sebagai manajer. Idealnya kita sebagai seorang guru itu ada di posisi sebagai manajer. Idealnya ada kita sebagai manajer. Nah, kita lanjutkan.
Ini ada 5 posisi kontrol. Banyak sekali buat saya dijelaskan ya secara garis besar seperti tadi yang saya jelaskan itu. Oke. Nggak begitu kelihatan masalahnya. Kita lanjutkan. Lihat, ada hukuman. Hukuman itu apa toh? Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada siswa sebagai akibat dari perilaku yang melanggar aturan sekolah. Hukuman itu cenderung bersifat tidak terencana dan seringkali datang secara tiba-tiba. Terus tanpa melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kamu itu harus membersihkan WC. Anak itu dijak mengambil keputusan tidak dijak menyelesaikan masalah tidak. Jadi kalau bagaimana kalau hukuman itu pasti negatif. Jadi kita sebagai guru apapun itu tidak boleh melakukan hukuman fisik. Hukuman fisik itu apa? Hukuman fisik itu contohnya kon lari, kon WC, kon resek dan sebagainya, itu kita tidak boleh, sebagai guru tidak boleh melakukan hukuman fisik apapun itu. Orang aku guru olahraga tuh anak muridku tak kon lari ya mas nggak apa-apa, hitung karo pemanasan, tidak boleh, ya. Jadi tetap ada, bukan hukuman, ada konsekuensi. Namanya bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah, bedanya konsekuensi itu adalah langkah-langkah yang direncanakan dan disepakati sebagai akibat dari pelanggaran aturan, tetapi berbeda dengan hukuman karena melibatkan proses yang lebih terstruktur dan kerjasama antara guru dan siswa. Tadi ada segitiga restitusi yang saya terapkan tadi. Ada prosesnya, tawar-menawar antara siswa dan guru. Jak ngobrol, jak ngomong, kira-kira benar ada konsekuensi seperti ini. Mau bu? Oke, kalau mau mulai besok lakukan ya, seperti itu. Mau bu? Oke, kalau mau besok minta maaf, perbaiki sampulnya Cindai, seperti itu. Jadi hukuman itu tidak langsung menyuruh siswa, tapi diajak, ditawari, konsekuensimu itu seperti ini loh, kira-kira mau apa tidak, seperti itu, oke? Jadi kita lanjutkan. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, terkenang, terus terkenal dalam jangka waktu yang lama, terus anak membenci kedisiplinan. Jadi aku males, aku udah disiplin menang, seperti itu. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi anak itu nggak mau jujur dengan kesalahannya. Terus, betul bu, saya nggak melakukan itu, karena anak diajak, kamu salah loh, seperti itu. Anak harusnya diajari untuk berbicara sendiri, untuk diajak. Oh, sebagai seorang guru harus ditanya, kira-kira apa tuh ceritanya, bagaimana tuh lara-larain, ini seperti itu. Terus konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Walaupun anak saya salah tidak dibiarkan, tapi ada konsekuensinya. Walaupun ya wes lah, nek salah ya wes, tidak, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek. Tidak jangka lama, tapi hanya jangka pendek. Ada stimulus dan tanggapan. Jadi gurunya memberikan stimulus, anaknya memberikan tanggapan, seperti itu. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kira-kira kalau aku berbuat salah seperti ini, kira-kira aku besok kalau disuruh kayak gini, kayaknya aku nggak mau lah, besok nggak akan melakukan lagi, seperti itu. Terus konsep diri yang baik, terus anak belajar untuk mematuhi peraturan dan sebagainya. Saya punya permainan, kira-kira masuk ke laman kahot.id, monggo Bapak Ibu bisa dibuka HP-nya. kahot.id, saya buka dulu.
Sudah masuk kahut? Sudah masuk kahut Bapak Ibu? Sudah masuk kahut belum? Sudah. Gini nanti ada pinnya. Oh itu jenengan masuk ke pinnya. Ada? Tidak? 4079 412. Ini menunggu pemain yang masuk. Monggo. Bisa nggak? Nama panggilannya di jenengan serat nama ibu sendiri. Oh boleh, boleh Ibu Nur Hayati, boleh Ibu Erlina, boleh Ibu Wahyu Handayani, boleh Ibu Erni, boleh Ibu Isti dan sebagainya. Bu Fatoni sudah masuk, ya. Bu Fatoni sudah masuk. Siapa lagi? Monggo. Ini lebih dari 40 tidak? Betul nggih? Sepertinya nggak nyampe 40, jadi bisa masuk semua. Bu Nur udah masuk, Pak Lukas sudah masuk. WH siapa? Wahyu Handayani, ya boleh. Monggo. Kita hanya bermain Bapak Ibu. Baru 4, monggo. Yang lain ada kesulitan betul? Ada kesulitan Bapak Ibu? Bisa betul? Giati sudah masuk, boleh. Siapa lagi? Monggo. Ahas itu siapa Ahas ini? Hah? Ahas siapa Ahas? Dehas, Bu Yanti, Dehas, Ahas, Dehas, sama. Saya sepertinya Ahas Honda. Dehas siapa? Yamaha, no. Monggo. BKK, iya. Ada ya? Pada menyembunyikan apa sih identitasnya ya? Kalau kalah biar tidak malu. Biar enggak. Kalau kalah biar tidak malu. Padahal ini apa ya? Kita di posisi seperti seorang peserta didik loh. Harus berapa? Berkompetisi, ya betul. Kita harus berkompetisi. MG, LNA, ya elah, namanya kok aneh-aneh. Monggo yang lain sudah. Sepertinya yang namanya aneh-aneh itu adalah bapak-bapak kayaknya. Boleh Bapak Ibu disambi? Boleh disambi? Kasidi, ya ada lagi Pak Kasidi. Pak Kasidi pada udah pensiun. Lanjut, sudah belum? Ada yang belum masuk, monggo. Ada yang belum masuk? Sudah. WDY, NN, aduh, NN juga ada. Sudah ya? Kita mulai saja. Panggil dong. Kan seorang guru. Hukuman, sanksi atau konsekuensi itu satu. Mulai, benar atau salah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Benar apa salah? Jawab. Benar apa salah?
Hukuman bukan Salah ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ini salah. Berikutnya ya. Lanjut. Nomor 1 WDY. Lanjutnya. Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Benar apa salah kuwi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Benar apa salah? Benar apa salah? Berarti salah Ya, coba dilihat. Wah, nomor 1 adalah WDY lagi. Berikutnya. Lanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ojo disebut ke. Lah kok bener kabeh. Sudah? Berikutnya. Tetap WDY. Wah, WDY. Misalnya RNA, WKK. Berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan ikat pinggang. Gampang loh pertanyaannya. Wah, iya. Berarti sudah paham semuanya ya. Berikutnya. Kecepatan mengetik itu juga mengeklik itu juga mempengaruhi. WDY luar biasa. Berikutnya. Terlambat hadir di kelas diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Berarti sinyalnya ketinggalan di basuhan Bu kayaknya. Oke. Berikutnya ya, sing bener 8, sing salah 7. Waduh. Berikutnya. WDY meneh. Berikutnya. 6 cepet ngono lho, Mbak. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Gak apa-apa, sinyalnya ketinggalan di sekolah nggih. Gak apa-apa. Ya, kita lihat. Wah, Pak Tony, enggak. Iya, Pak Tony. Berarti benar terus Pak Tony ini. Kita lanjutnya. Duduk di pangku di pinggir lapangan jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru olahraga karena mencederai temannya. Jawabannya itu mudah nih, nggak sulit. Sinyalnya sulit, oke. Oke. Iki enak sing salah, enak sing bener iki. Wow, Yati. Wah, paling tinggi BD-nya hilang, nomor 2. Iya. Lanjut konsentrasi. Lanjut yuk. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Begini suwe-suwe ini saya paham. Kita grup pucung itu malah mendominasi ya sepertinya daripada grup pucung. Iya, sudah terbiasa.
mojong sinyal dasar digawa. Lanjut. Iya, tetap Bu Giati ya. Tetap Bu Giati. Lanjutnya lagi. Masih ada 2 soal lagi. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil teman. Wah, sing bener ki sapa? Jawab bener ki, ya ampun. Wis diajari kaya ngono lho, ya Allah, ya Allah. Berikutnya. Wah, tetap Bu Giati. BH itu buah Yudhayani. Tepuk tangan. Selanjutnya. Makna itu linking saya benar. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai aturan. Ini termasuk salah, 15 salah. Sudah? Berikutnya, ayo kita tampilkan juara kita WDY. Juara 3 WDY. Juara 2 BH. Juara 1 siapa? Giati. Tepuk tangan. Tepuk tangan Ibu Giati, juara 1 ya. Juara 1 dari Pucung 4. Juara 2 dari Baswan 1. Juara 3 dari Pucung 4 lagi. Pucung 4 luar biasa. Terima kasih, ini tadi cuma penyegaran ya Bapak Ibu semuanya, biar kita lebih mengenal tentang IT pembelajaran untuk anak, biar lebih apa ya, anak ini yang kelas panen yang kelas wae, tapi kita diajarkan untuk seperti ini. Lanjut, ada tadi itu penjelasannya tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali, gue termasuk hukuman berarti salah, terus lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman fisik juga, yo salah. Mulai diminta push up, ya salah karena itu termasuk hukuman. Terus konsekuensinya itu apa? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ganti, itu termasuk konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah paham mana hukuman, mana konsekuensi ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau hukuman tadi saya jelaskan bahwa kalau hukuman itu pasti langsung serta-merta orang nganggo proses. Tapi kalau konsekuensi itu pasti ada proses restitusi sama proses konsekuensi. Ada restitusi terus ada konsekuensi. Jadi restitusi dan konsekuensi itu berdampingan. Restitusi tadi apa toh? Murid diajak bicara. Setelah murid diajak bicara, dikasihlah konsekuensinya. Konsekuensinya apa kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan ini? Nah, jadi proses restitusi sama konsekuensi itu berdampingan. Lanjut Bapak Ibu, ada tadi saya sempat menyepil tentang keyakinan kelas. Kita lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Budaya positif sekolah itu, jadi tadi penjelasan budaya positif itu mencakup yo kesepakatan kelas, yo restitusi, yo hukuman konsekuensi, yo posisi kontrol. Jadi budaya positif itu banyak hal ada dalam suatu naungan proses-proses itu tadi. Persetujuan yang dibuat bersama murid, antara murid dan guru. Persetujuan yang dibuat bersama antara murid dan guru yang selanjutnya akan ditaati berjalan bersama. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya ditaati oleh siswa saja, gurunya juga harus mentaati kesepakatan itu. Lanjutnya,
Ini ada pembentukan keyakinan kelas itu apa saja. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, serta terdiri dari pernyataan-pernyataan universal, kata-kata universal. Terus pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Orang dibuat dilarang itu nggak boleh. Jadi kata-katanya positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak. Keyakinan kelas kok 20, nggak boleh, sedikit saja. Jangan banyak-banyak sehingga anak bisa, oh aku ini keyakinan kelas ada berapa sih? Kira 5, 6, itu aja sudah banyak. Tapi sudah mencakup semua keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya pada saat awal pelajaran boten, bisa diubah sesuai dengan keinginan murid itu. Misalnya, Bu, ada permasalahan, kira-kira ada permasalahan, terus, Bu, nah ini kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagaimana kalau kita berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas lagi atau memperbaiki keyakinan kelas kita? Seperti itu. Jadi guru harusnya lebih aktif untuk mengajak siswanya untuk berdiskusi bersama-sama untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya di awal pembelajaran, bisa diubah-ubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, ini ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keadilan, ada kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, kesehatan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, dan keselamatan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang nanti bisa diterapkan di keyakinan kelas kita. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Itu dan kira-kira itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang bagaimana? Kembalikan barang di tempatnya itu apa? Kira-kira? Tanggung jawab, betul sekali. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa itu? Saling menghormati atau saling menghargai, seperti itu. Ada permainan lagi mau tidak, Bu? Kita masuk ke kahut lagi. Kita sesuaikan dengan permainan lagi. Ada permainan lagi. Nanti bisa ganti, bukan Bugiati lagi, ganti yang lain. Masuk lagi, nanti masuk lagi boten. Nah, monggo saya ambil loading. Biar gak ngantuk ya. Ini jam-jam rawan kan ya Bapak Ibu. Monggo boleh disambi. 3140904 bisa masuk. Nah kalau setelah ini mesti pakai nama-namanya mesti unik-unik semuanya. Wes gak nama aslinya mesti. Menunggu pemain monggo. Aha, sudah ada nama-namanya pasti nih. Wih, titik. Aduh, ya, oke, neng dan sebagainya. Pasti sudah ada pembelajaran dari tadi ya Bapak Ibu. Apalagi nih, tetap Bu Fatoni masih tetap Bu Fatoni ya. Pan YT ya, APK. Oke, nggak apa-apa. Yang Lukas, Pak Lukas sudah masuk ya Pak. Tadi udah masuk belum Pak Lukas? Sudah, tapi namanya ganti, kalau maksudnya mau. Oke, Gianti dan sebagainya. Ini sudah masuk semuanya? Kita mulai saja nggih. Cepat dulu maksudnya. Mulai. Wah, siapa tadi yang masuk? Mulai. Keyakinan ini tentang keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk yang mana? Toleransi, tanggung jawab, disiplin, apa mandiri? Apa masuk yang mana kira-kira?
Tak mau sambatnya muter-muter gitu. Wow, 14 2 beda. Oke, berikutnya. Skornya, wah, Ning ini siapa ya, nggak tahu saya. Oke, nomor 2. Ada 10 soal ya. Dilarang mengganggu orang lain. Tadi sudah saya sepil. Yang dilarang mengganggu orang lain apa? Iya, cik masih ada yang salah, sudah disepil kok ya, masih ada yang salah. Lanjutnya, ganti fan. Oke, lanjut. Nomor siji fan sama. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu masuk yang mana? Mandiri, tanggung jawab, komitmen, atau percaya diri. Masuk yang mana? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini bisa dimasukkan ke keyakinan kelas anak-anak kita. Oke, 12, 3 salah. Kudune apa kira-kira? Komitmen, betul. Lanjutnya. Wah, ini beralih-beralih gitu ya. Asik ya. Dilarang bertengkar dan melakukan kekerasan. Wah, ada yang bermacam-macam ini jawabannya ya. Bingung, masih bingung sebagai seorang guru ini masuk ke sendi. Itu masih bingung ya. Kira-kira ini masuk yang mana? Keselamatan. Lanjut. Iya, masih fun. Berikutnya soal yang nomor 5. Bergantian atau menunggu giliran? Sabar, bijaksana, komitmen, atau gotong royong? Nek gotong royong kayaknya serah masuk itu. Tidak masuk. Mau yang mana itu? Oke, masuk yang sabar ya. Masuk sabar, betul. Salah, ada sih salah. Bijaksana, iya. Oke, lanjut. Semakin lama soalnya semakin sulit. Oke, jangan berlari di kelas. Ini ada kegiatannya oleh melayu di kelas ini. Masuknya yang mana? Mandirikah, rajinkah, pedulikah, keselamatankah? Oke, kebanyakan yang keselamatan. Berikutnya, iya, masih fun. Fun begitu memperhatikan sepertinya. Merawat barang-barang yang ada di kelas. Mandiri, tanggung jawab, jujur, atau percaya diri? Percaya diri, ya. Gampang loh soalnya, itu sangat mudah sekali. Oke, 13. Jawabannya tanggung jawab. Lanjut. Masih tetap fun, aha dan elah itu elah. Berani bertanya dan tidak takut memberikan pendapat. Iya. Dijawab dewe. Ayo sama saya salah, masa salah nih. Ada yang komitmen, ada yang mandiri. Berganti ke fun, aha, elah. Masih tetap fun, aha, elah ya. Lanjut. 9 dari 10 karet 2 soal lagi. Wah, sudah tetap. Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah tepat waktu. Gotong royong ya, gotong royong.
Namanya diskusi kok, nggak apa-apa gotong royong. Oke, 12 mandiri. Ya betul. Lanjutnya. Tetap fun. Dan fun itu betul terus ya. Fun lah itu betul terus. 10 soal terakhir. Mendengarkan dan aktif saat pembelajaran di kelas. Apa? Saling menghormati kah? Tanggung jawab kah? Antara dua itu ya kayaknya. Apa mandiri? Monggo. Oke, ini beragam ya. Oke, nomor 3 siapa? Ella. Masih Ella. Nomor 2 siapa? Aha. Nomor 1 tetap Fun. Ya, tepuk tangan buat Fun. Siapapun itu berarti sudah menerapkan keyakinan kelas sepertinya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan. Kira-kira Fun siapa? Mau 7 jari? Fun siapa? Berarti bapak-bapak gitu. Fun sama Fun. Oke. Udah absen ini. Ya Allah. Monggo Bapak Ibu absen dulu boleh. Belum. Oh, sebentar lagi selesai. Lagi. Semakin apa ya? Menarik gitu ya. Jadi minta lagi. Itu ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Tadi sudah disepil tadi di dalam kahot. Kita lanjutkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah menerapkannya, nggih? Sepertinya sudah paham kayaknya bagaimana cara melaksanakan keyakinan kelas. Lanjut, ini contoh keyakinan kelas. Ada saling membantu, jujur, dapat dipercaya, peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, kebersihan sebagian dari iman, menghargai guru dan teman, disiplin dan tepat waktu, ibadah talakul dan sebagainya. Itu contoh keyakinan kelasnya. Apa lagi ya? Saya punya Bapak Ibu, mohon sekali, saya punya link Padlet, bisa diisi link Padletnya, monggo, sebagai umpan balik saya untuk diseminasi untuk kedepannya. Ada link Padletnya, saya kirim ke grup ya. Grup inti aja ya Bapak Ibu. Ini ada link Padletnya, monggo bisa dibuka. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu, bisa diisi bagian tambah. Ada bagian tambah ini ditambah atau di sini juga ditambah, digeser-geser bisa. Bagaimana tentang kegiatan diseminasi hari ini? Terus apa yang menurut Anda paling berguna dan menyenangkan, dan komentar atau rekomendasinya monggo silahkan di. Tapi jangan lupa di Bapak Ibu dipakai nama yang asli. Di atasnya itu ada. Nah, di subjek itu ditulis nama Bapak Ibu yang asli. Mohon sekali ditulis nama Bapak Ibu yang asli. Ini nanti tidak saya spill, monggo terserah. Mau yang baik, mau yang buruk, monggo terserah. Yang saya minta baik-baik saja nih Bapak Ibu. Ini bisa ditulis nama pun Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah masuk. Ini tolong dikasih namanya nih Bapak Ibu. Nama, kasih nama. Subjeknya misalnya Ain. Terus ditulis di bawahnya menyenangkan gitu. Terserah monggo. Wahyu, ya terima kasih Bu Wahyu memberikan umpan baliknya. Terima kasih, sepertinya
Mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Saya pribadi sebagai pemateri mohon maaf apabila dalam berkata, bersikap dan berbuat ada kesalahan. Saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Bisa ditunggu untuk sertifikatnya. Untuk kedepannya monggo kita bisa mau mengadakan seminar offline atau online, bisa kita diskusikan bersama-sama. Memenuhi sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak sekali atas partisipasinya, matur nuwun atas kehadirannya. Terima kasih. Bisa saya kembalikan kepada pembawa acara, monggo Bu. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Arin Herlina. Kepada Ibu Arin, kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kita hari ini. Semoga nantinya kita bisa belajar lebih banyak dan bisa menerapkannya di sekolah-sekolah kita tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk acara yang keempat sebenarnya itu lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Handayani. Menurut saya pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Arin terkait penerapan budaya positif itu sangat bermanfaat sekali, menambah wawasan saya tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Semoga kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif untuk menciptakan murid yang berprestasi dan mandiri. Terima kasih.